Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Baik, kali ini Bapak akan membahas bab terkait dengan relasi dan fungsi. Ini dibagi menjadi dua subbab. Pertama, Bapak akan membahas relasi, nanti setelah itu masuk ke subbab berikutnya yaitu fungsi. Masuk ke subbab yang pertama yaitu relasi, dan harus kita bisa memahami terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan relasi. Relasi dalam bahasa yang sederhananya adalah hubungan. Artinya nanti antara relasi suatu himpunan dengan himpunan yang lain kita hubungkan seperti itu. Seperti apa sih hubungannya antara selnya himpunan A dengan himpunan B, seperti itu. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan relasi, konsep relasi dua himpunan itu seperti apa, kemudian menyajikan relasi itu harus seperti apa. Contoh dari memahami konsep relasi dua himpunan, misalnya di sini kita mencontohkan nama-nama siswa ya, seperti misalnya Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di sebuah toko buku. Kemudian Risa dan Santi itu membeli novel, kemudian Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, lalu Bara membeli buku pertanian. Misalkan kita bagi antara siswa dengan jenis barang yang dibeli. Misalnya himpunan A ini isinya adalah nama-nama siswa yang membeli barang atau buku, kemudian himpunan B ini jenis buku atau barang yang dibeli. Lalu apa hubungannya antara himpunan A dan himpunan B? Ini bisa kita lihat pada tabel yang sebelah kanan. Misalnya di situ dikatakan misalnya pada himpunan A relasi dua himpunannya adalah Risa, Santi itu membeli novel ya, kemudian Adib itu membeli buku komputer dan kesehatan, kemudian di himpunan A Bara misalnya kemudian membeli buku pertanian. Ini adalah konsep relasi dua himpunan. Lalu apa sih hubungannya antara himpunan A yang terdiri dari nama-nama siswa, lalu himpunan B yang menunjukkan jenis barang yang dibeli atau jenis buku yang dibeli? Ya, anggota himpunan A misalnya di situ dikatakan Risa. Risa ini kita korelasikan dengan himpunan B atau kita relasikan dengan himpunan B. Risa itu dan Santi membeli novel, kemudian Adif itu membeli buku komputer lalu buku kesehatan, kemudian kalau Bara itu membeli buku pertanian. Kemudian apa sih relasinya antara himpunan A dan himpunan B? Maka bisa kita sebut di situ adalah buku yang dibeli. Dan apabila kita balik misalnya dari himpunan B ke himpunan A, ya, misalnya terdapat hubungan berikut, siswa yang membeli novel misalnya pada himpunan B ini kita relasikan adalah pada himpunan A yaitu Risa dan I. Kemudian siswa yang membeli buku komputer dan kesehatan kita relasikan kepada Adib. Kemudian himpunan B-nya siswa yang membeli buku pertanian kita relasikan pada himpunan A yaitu Bara. Nama dari relasi dari himpunan B ke himpunan A ini akan berbeda dengan dari himpunan A ke himpunan B. Tadi nama relasi dari himpunan A ke B adalah buku yang dibeli, maka relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Dalam menyajikan kerelasian sebuah himpunan A dan B atau sebaliknya B dan A, misalnya itu ada tiga penyajiannya. Yang pertama dengan bentuk diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Yang lihat pada monitor kalian di situ misalnya dengan diagram panah, misalnya dengan dua himpunan A ke B itu dengan nama himpunannya buku yang dibeli, misalnya Risa dan Santi itu diarahkan ke pembelian buku novel ya dalam bentuk diagram panahnya. Kemudian Adib
itu diarahkan dalam diagram panahnya itu ke buku komputer dan buku kesehatan, kemudian bara itu buku pertanian. Ataupun kalau misalnya dibalik himpunan keterhubungan antara himpunan B dan A misalnya dengan nama relasinya siswa yang membeli, misalnya buku novel itu dibeli oleh Risa dan Santi misalnya dengan bentuk diagram panahnya. Kemudian buku komputer dan buku kesehatan itu dibeli oleh Adib ya dengan diagram panahnya. Kemudian buku pertanian itu dengan diagram panahnya itu diarahkan ke barat. Kemudian seperti apa kalau misalnya bentuk penyajian itu dalam pasangan berurutan. Misalnya kalau Risa itu membeli novel ya, Risa itu merupakan pasangan berurutan. Kemudian Santi dan novelnya pun sama pasangan berurutan. Kemudian Adib dengan buku komputernya itu merupakan pasangan berurutan, dan Adib dengan buku kesehatan pun sama dengan pasangan berurutan. Lalu Bara dan buku pertaniannya itu merupakan pasangan berurutan. Atau kalau dibalik misalnya dari himpunan B ke himpunan A, misalnya novel itu dibeli Risa, itu merupakan pasangan berurutan. Lalu novel itu dibeli Santi, sama juga itu merupakan pasangan berurutan, dan seterusnya seperti itu. Lalu seperti apa ketika penyajiannya dalam bentuk diagram kartesius? Maka bisa kita lihat di monitor itu bahwa misalnya himpunan A ke himpunan B itu bisa kita lihat, misalnya A kita jadikan sebagai absis atau sumbu X, kemudian B kita bisa jadikan sebagai ordinat atau sumbu Y. Misalnya himpunan A misalnya terdiri dari nama-nama siswa yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B itu buku yang dibeli, pertama novel, kemudian buku komputer, kemudian buku kesehatan, lalu buku pertanian. Lalu kita hubungkan buku yang dibeli, misalnya Risa ini membeli buku novel, kemudian kita kasih titik di antara pertemuan Risa dan novel, buku novel ya. Kemudian kita hitamkan atau kita kasih nokta seperti itu. Pun Santi pun sama, karena sama membeli buku novel, misalnya kita titik hitamkan atau nokta. Kemudian Adib itu membeli buku komputer dan kesehatan, kita titik hitamkan sama, kemudian Bara pun sama seperti itu. Lalu ketika himpunan B ke himpunan A misalnya buku yang dibeli atau siswa yang membeli misalnya sama ya, misalnya sumbu X-nya kita misalnya kasih simbol B ya sebagai himpunan B, kemudian sumbu Y-nya itu kita simbolkan dengan himpunan A ya. Berarti kalau sumbu X-nya kita simbolkan B, berarti buku-buku yang dibeli oleh siswa ada novel, ada buku komputer, kemudian ada buku kesehatan, lalu ada buku pertanian. Kemudian himpunan A-nya itu nama-nama siswa yang membeli. Dan setiap korelasinya itu adalah dititik hitamkan atau diberikan noktah seperti itu. Baik, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu fungsi. Mudah-mudahan apa yang dibahas di subbab yang pertama terkait dengan relasi kita bisa memahaminya dengan baik, sehingga masuk ke bab fungsi ini akan lebih mudah ketika bab relasi itu bisa dipahami dengan baik. Apa yang akan kita bahas di bab fungsi itu ada beberapa sub-subbab ya. Pertama itu memahami konsep fungsi itu sendiri, kemudian fungsi korespondensi satu-satu, kemudian notasi dari fungsi itu sendiri, kemudian kita harus tahu mana daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Kemudian terakhir kita akan membahas fungsi linear. Pertama kita harus memahami konsep fungsi itu sendiri, dan kita harus tahu apa sih fungsi itu. Fungsi atau pemetaan itu adalah himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Itu pemahaman fungsi seperti itu. Ini seperti yang terlihat pada layar, ini pemasangan relasinya itu kita bagi dua. Ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Contoh yang sebelah kiri itu yang disebut dengan fungsi, karena setiap anggota tetap pasangkan satu ke anggota B. Ini merupakan fungsi. Sedangkan yang relasi yang sebelah kanan ini yang bukan fungsi, karena ada juga yang
anggota A yang tidak dipasangkan ke anggota B, ini bukan fungsi. Atau misalnya anggota A dipasangkan 2 kali pada anggota B, ini pun sama bukan fungsi. Oleh karena itu bisa kita simpulkan sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah yang pertama adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota A dipasangkan tepat satu pada anggota B. Lalu jika banyaknya anggota himpunan A, misalnya di situ NA misalnya, dan banyaknya anggota himpunan B, NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin, fungsi dari A yang dipetakan ke B adalah NB dipangkatkan NA. Atau mungkin sebaliknya, misalnya fungsi dari B yang dipetakan ke A adalah berarti banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Yang kedua, fungsi korespondensi satu-satu. Bisa kalian lihat di monitor untuk relasi sebelah kiri. Ini contoh dari fungsi itu sendiri. Ya, di situ anggota himpunan A dipetakan tepat satu pada anggota himpunan B. Kemudian yang relasi yang sebelah kanan ini merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Bisa diperlihatkan di situ bahwa A ke X misalnya, B lalu B dipetakan ke Y, kemudian C dipetakan ke Z, seperti itu. Dan yang lainnya sama, karena yang dimau adalah dipetakan satu-satu. Jadi tidak ada anggota himpunan A yang dipetakan pada anggota himpunan B, misalnya dipilih satu pada anggota himpunan B, walaupun mungkin secara teori fungsinya benar, tapi untuk korespondensi satu-satu ini dipetakannya tetap satu-satu. Untuk himpunan A tepat satu kali pada himpunan B. Lalu kesimpulan dari korespondensi satu-satu adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan mempunyai fungsi koresponden satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. Misalnya setiap anggota A mempunyai tepat satu di pasangan di B, atau misalnya setiap anggota B mempunyai tepat satu di pasangan di himpunan A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Kemudian jika terdapat himpunan A dan B dengan banyaknya anggota A, kemudian sama dengan banyaknya anggota B, itu sama dengan banyaknya anggota itu sendiri. Lalu banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N dikali dalam kurung N-1 dikali dalam kurung N-2, lalu dikali dalam kurung N-3 dan seterusnya, lalu dikali 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang ketiga, fungsi yang dinotasikan, ya. Fungsi yang dinotasikan itu ditulis dengan huruf kecil, ya. F-nya itu kecil, G-nya kecil atau H-nya kecil. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B bisa dinotasikan yang bisa kalian lihat pada monitor. Ya, fungsi F memetakan A ke B. Berarti B-nya ini adalah bayangannya, seperti itu. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu dinotasikan seperti yang terlihat pada monitor. F itu 2X, kemudian di situ ada tanda panah Y. Nah, atau bisa dikatakan bahwa fungsi F memetakan X ke Fx, seperti itu. Lalu fungsi F yang memetakan X ke Y itu bisa dibacakan dengan F memetakan X ke Y. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya fungsi F memetakan X ke Fx itu bisa dibacakan dengan F memetakan X ke X. Kemudian
fungsi f memetakan x ke y, ya, ini bisa dibaca juga dengan f memetakan x ke y atau sama dengan x, ya, sebagai daerah hasil. Kemudian y merupakan peta atau bayangan x, ya. Y merupakan peta atau bayangan x, tadi sudah dibahas, ya, atau nilai fungsi dari x, ya, nilai fungsi dari x kemudian ditulis dengan y sama dengan fx. Nah, di sini merupakan fx-nya itu daerah hasilnya berarti. Bisa disebut juga dengan x merupakan prapeta dari fx itu sendiri, atau x merupakan prapeta dari fungsi dari fx itu sendiri. Kemudian prapeta dari y oleh fungsi f dinotasikan dengan f pangkat negatif 1 y, ya. Jika x merupakan prapeta dari y oleh fungsi f, maka f pangkat min 1 y itu sama dengan x itu sendiri. Kemudian himpunan dari nilai y sama dengan f, ya, itu disebut dengan daerah hasil. Tadi sudah dibahas. Kemudian kita harus mengenal daerah fungsi. Apa aja sih yang ada dalam daerah fungsi? Misalnya di situ dikatakan daerah asal. Mana sih daerah asal? Misalnya dalam contoh pada monitor kalian itu ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B, misalnya dalam bentuk diagram panah. Maka himpunan A ini kita sebut dengan daerah asal atau sering kita sebut dengan domain, yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian himpunan B itu merupakan daerah kawan atau kita sebut dengan kodomain. Himpunannya adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian ada juga yang disebut dengan daerah hasil fungsi. Ya, daerah hasil fungsi itu sendiri adalah yang ditunjukkan satu-satu dari anggota himpunan A ke himpunan B. Misalnya di situ daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, dan 9. Ya. Kemudian pembacaannya seperti apa? Berarti pembacaan dari fungsi yang berbentuk diagram panah itu adalah fungsi A yang dipetakan ke B, seperti itu, ya. Fungsi F pada pemetaan A ke B, seperti itu. Kemudian berikutnya fungsi dalam bentuk fungsi F, di mana X-nya itu memetakan ke X, ya. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak terdefinisikan, ya, A-nya, himpunan A-nya tidak terdefinisikan, himpunan B-nya tidak terdefinisikan, itu harus seperti apa, ya, dalam penjelasannya. Daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real itu sendiri, ya. Apa sih bilangan real itu? Bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irrasional, ya. Nah, biasanya sih lebih banyak ke bagian dari bilangan rasional itu sendiri. Sedangkan bilangan rasional apa? Rasional adalah bilangan pecahan itu sendiri. Misalnya 1/2, 1/3, 2/4, atau misalnya 3/6, ya. Itu merupakan bilangan rasional, ya. Lalu daerah hasil fungsi F-nya anggotanya seperti apa? Ya, anggotanya nilai dari fungsi fx itu sendiri. Kemudian terakhir adalah fungsi linear. Ya, fungsi linear itu bisa dinyatakan dengan rumus fungsi fx itu akan sama dengan ax plus b, dengan a bukan 0 dan a atau b itu anggota bilangan real itu sendiri. Lalu fungsi linear itu dapat disajikan dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk diagram panah, atau himpunan pasangan berurutan, ya, atau persamaan fungsi, atau tabel atau grafik itu sendiri, ya. Lihat di situ dilihat dalam monitor itu misalnya grafik fungsi linear, di mana fungsi f, ya, memetakan r ke r, ya, digambarkan dengan aturan-aturan yang ada di tabel tersebut.
Baik, sudah kita pelajari, relasi dan fungsi. Kita masuk ke, contoh-contoh soal ya, terutama, contoh soal fungsi ya, dalam bentuk diagram panah. Di contoh yang pertama ini, diketahui bahwa fungsi F memetakan A ke B dengan himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, dan 4, lalu anggota himpunan B-nya 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian nama relasi fungsinya adalah 3 kali dari, ya. Terus seperti apa sajian fungsinya dalam bentuk diagram panah seperti yang terlihat pada monitor. Misalnya, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B 3, 6, 9, 12. Karena nama relasinya 3 kali, maka himpunan A yang anggotanya 1 itu direlasikan ke 3, ya dipetakan ke 3, lalu 2 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 9, karena masing-masingnya itu 3 kali, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, lalu 3 kali 3, 9, dan seterusnya seperti itu. Lalu yang B, sajian fungsi F-nya dalam pasangan berurutannya seperti apa? Ya berarti 1 dan 3 pasangan berurutan, 2 dan 6 ini pasangan berurutan, 3 dan 9 ini pasangan berurutan, lalu 4 dan 12 ini pasangan berurutan. Lalu sajian fungsi F-nya dalam bentuk persamaan fungsinya seperti apa? Karena tadi 3 kali, maka sajian fungsi atau persamaan fungsi Fx-nya itu adalah 3x, seperti itu. Kemudian sajian dalam bentuk tabelnya, misalnya situ terlihat misalnya himpunan A-nya yang kita sebut sebagai X, misalnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B-nya itu daerah bayangan misalnya yang diwakili oleh fungsi Fx-nya, karena nama relasinya itu 3 kali, berarti 3, 6, 9, dan 12, seperti itu. Lalu himpunan berurutannya ini bisa kita pakai untuk pembuatan grafik ya pada diagram Cartesius, di mana himpunan berurutan itu terdiri dari 1 dan 3, lalu 2 dan 6, lalu 3 dan 9, lalu 4 dan 12. Kemudian contoh yang kedua, misalnya di situ diketahui fungsi F memetakan X ke 2 dikurangi setengah X, di mana daerah asalnya adalah anggotanya X, di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6 ya. Kemudian persamaan fungsi F dalam Fx-nya itu seperti apa. Kemudian tabel tabel fungsi di mana fungsi F yang memetakan X kedua dikurangi setengah X itu dengan daerah asal yang tadi disebutkan itu seperti apa. Terlihat misalnya pada tabel di situ, ya daerah asalnya kita jabarkan karena di situ daerah asalnya adalah min 2 kurang dari sama dengan X, berarti kita mulai dari angka min 2, lalu min 1, lalu 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5, karena 5 ini kurang dari 6. Lalu fungsi Fx-nya itu seperti apa? Terlihat pada tabel di situ, misalnya kalau fungsi X atau daerah asalnya itu minus 2, kita masukkan misalnya X-nya minus 2, berarti plus 1, berarti 3 ya. Daerah hasilnya itu 3. Kemudian kalau seandainya daerah asalnya min 1, maka daerah hasilnya itu 2,5 dan seterusnya. Misalnya kalau daerah asalnya itu atau X-nya itu 5, maka daerah hasilnya itu min setengah. Maka pasangan berurutannya atau koordinat yang diberikan adalah min 2,3, min 1,2 setengah, dan seterusnya sampai pasangan berurutannya 5, min setengah. Lalu fungsinya seperti apa? Fungsinya ini bisa kita jadikan 2 ya, karena di situ ada pecahan, ada bilangan bulat, maka kita akan batasi daerah asalnya itu anggota dari bilangan bulat misalnya, atau daerah asalnya itu kita batasi dengan bilangan real karena di situ ada pecahan ya. Tampak dilihat di situ ya pada grafiknya ya, kita pasang-pasangkan min 2,3, min 1,2 setengah, 0,2, dan seterusnya sampai 5, min setengah, sehingga terbentuklah grafik. Baik anak-anakku semua, kita sudah membahas relasi dan fungsi serta contoh-contohnya. Mudah-mudahan ini membuat kalian penasaran ya, karena memang semakin penasaran seharusnya kalian lebih banyak membaca lagi supaya rasa penasaran kalian itu terobati lah seperti itu. Baik,
Kita tutup dengan membaca hamdalah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.